Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga kita dan kalian semua tetap diberikan rezeki yang melimpah dan dilancarkan untuk segala urusannya. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Sekte Pemakan Daging Manusia. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lagi-lagi Galin hanya tersenyum. Lalu Jenderal Rusyanto pergi menumpangi sebuah mobil BMW berwarna hitam yang disediakan oleh KBRI untuk mengantar Jenderal Rusyanto menuju Bandara Tan Son Nhat, salah satu bandara paling besar di Vietnam. Bandara yang menjadi satu-satunya pintu keluar masuk ke negara Vietnam, negeri yang juga dijuluki negeri naga biru, karena negeri itu merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengikuti jejak para naga Asia. Salah satunya ialah naga Asia yakni Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Baru 59 menit setelah Jenderal Rusyanto meninggalkan kota Hanoi, Galin mendapati sebuah panggilan telepon dari Farhan. "Pak, pesawat Garuda keberangkatan Hanoi ke Jakarta dikonfirmasi dibajak oleh kelompok Black Hole." Galin kaget setengah mati. Ia pun langsung beranjak dari tempat duduknya, segera menghidupkan channel televisi Vietnam. Dan ternyata benar, pesawat plat merah milik maskapai Garuda Indonesia sedang disandra. Dan berita ini menjadi trending di semua stasiun TV di berbagai negara karena aksi yang mereka lakukan tergolong nekat dan berani. Di wilayah hukum mana pesawat kita dibajak? Sementara ini polisi pesawat keluar jalur yang harusnya menuju ke Jakarta dibelokkan oleh para pembajak ke wilayah Penang, Malaysia. Menurut rencana, mereka akan membawa pesawat dari Malaysia ke Thailand, lanjut ke Sri Lanka, dan finish di Somalia. Galin berpikir sejenak. Somalia? Boleh jadi mereka mengarahkan pesawat ke sana, sebab di sanalah surga para pembajak. Hukum dan pemerintahan yang tidak berjalan, kekuatan militer yang lemah, membuat negara itu menjadi surganya bagi para perampok. Sudah kamu konfirmasi siapa saja orang penting di pesawat itu selain Jenderal Rusyanto? Sudah, Pak. Ada seorang diplomat Amerika dan salah seorang putra mahkota Malaysia juga berada di pesawat itu. Apa perintah Indonesia sudah beraksi? Saat ini beberapa petinggi negara sudah mulai melakukan koordinasi pembebasan sandera, dan kasus ini akan ditangani langsung oleh Panglima ABRI LB Mardani dan Brigjen Sintong Penjahitan. Koordinasikan dengan petinggi TNI di tanah air. Aku akan membantu untuk menyiapkan segala keperluan negosiasi dengan pemerintah Thailand. Setelah ini aku akan langsung berangkat. Pesawat Garuda DC-9 Wailah, rute penerbangan Hanoi Jakarta, dibajak kira-kira pukul 3:30 waktu Vietnam. Pesawat itu diterbangkan oleh Kapten Pilot Herman Rante dengan 5 awak pesawat, 58 penumpang dan 5 orang diantaranya warga negara asing. Diperkirakan pembajak akan membawa pesawat itu ke Afrika dengan rute Penang, Malaysia, Bangkok, Thailand, Sri Lanka, dan berakhir di Somalia. Di dalam pesawat suasananya begitu mencekam. 8 orang bersenjata laras panjang, semuanya dalam posisi siap tembak. Tampak seorang laki-laki berambut gondrong berbadan besar tinggi. Tampak badannya yang gagah itu seperti orang tentara yang terlatih. Lelaki itu berbicara pada rekannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. "Kumpulkan beberapa orang penting di kursi belakang, karena bos memberi harga yang mahal untuk mereka bertiga." Tali yang diikat di pergelangan tangan ketiga orang petinggi itu diikatkan pada sebuah kursi di belakang pesawat. Para kru memastikan 20 menit lagi pesawat akan mendarat di Penang, Malaysia untuk mengisi lahan bakar. Sebagai ancaman, mereka meminta pemerintahan kerajaan Penang untuk menyiapkan segala keperluan mereka di Bandara Penang. Jika tidak mengirimkannya, maka mayat putra mahkota kerajaan akan dilempar keluar pesawat. Saat pesawat mendarat ke Bandara Penang, Malaysia, pejabat militer Indonesia meminta kepada pemerintah Malaysia agar menahan pesawat itu untuk tidak diisi BBM. Ternyata permintaan pemerintah Indonesia tidak direfuel. dan bahkan Indonesia tidak diberi akses sama sekali.
baik itu informasi ataupun bantuan lainnya. Beberapa petinggi negara merasa ada hubungan yang baik antar kedua negara. Mereka mengira permohonannya akan dipenuhi, namun ternyata semua di luar perkiraan. Semua ditolak. Semua sungguh di luar dugaan. Tetapi apa yang terjadi? Padahal kami menganggap Malaysia sebagai teman sama negara serumpun. Kami kecewa dan beberapa kawan bahkan berkata, persahabatan kita dikhianati oleh teman lama kita. Ada juga yang mengira ada keterlibatan sekelompok tertentu di negara tetangga. Ucap Laksdia. TNI Suedibio Raharjo percakapan ini ditutup dari majalah The Admiral. Pemerintah Malaysia kala itu dalam keadaan terjepit. Mau tak mau pesawat yang dibajak itu diberi bantuan, bahan bakar dan dukungan logistik lainnya untuk melanjutkan perjalanan supaya sang putra mahkota tetap selamat. Sikap tersebut menyakitkan, kata Suedibio yang saat itu menjabat paban perwira, diperbantukan dua Asinten ABRI, Legend TNI LB Moerdani, Asintel Hakam atau Kepala Pasintersat atau Asintel Kopanit. Juga sangat kecewa karena jika pesawat semakin jauh meninggalkan Jakarta, akan semakin sulit melakukan operasi pembebasan sandera. Namun dia tetap berusaha menenangkan para pembantunya. Oke, saya mengerti perasaan Anda, tapi itu faktanya. Jangan sampai tenggelam oleh pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Kita akan menangani dengan cara kita sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang lain, ujar Benny. Galen sudah menginjakan kakinya di Thailand. Sesuai perkiraannya, pesawat pasti akan singgah di Thailand. Oleh karena pesawat yang dibajak terlalu lama berputar-putar di udara. Mereka khawatir pesawat akan meledak karena kinerja mesin yang non-stop tanpa henti selama berjam-jam. Pembajakan sudah melewati waktu 24 jam. Benny ditelepon oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Edward Master. Dia sudah mendengar bahwa pemerintah Indonesia akan melancarkan operasi militer. Dia membujuk agar Indonesia tidak melakukan operasi militer. Dia khawatir atas keselamatan warga negaranya yang juga menjadi sandera, dengan syarat mereka menawarkan diri agar Amerika sendiri yang mengirim tentara untuk pembebasan sandera. Maaf Tuan, tapi ini sepenuhnya masalah Indonesia. Ini adalah pesawat Indonesia. Kami tidak menjamin apapun, kata Benny dalam biografinya, dikutip dari profil prajurit negarawan. Tapi Tuan, saya rasa pasukan kami sudah sangat terlatih untuk urusan seperti ini. Kami memiliki teknologi senjata yang jauh lebih baik, sambung Edward Master. Saya atas nama bangsa Indonesia dengan tegas menolak dan tidak menerima permintaan dari pemerintah Amerika. Ungkapan seperti itu memang sangat menyakitkan bagi sebagian petinggi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Seorang diplomat asing dengan terbuka mengatakan bahwa mereka meragukan kemampuan TNI dalam melakukan aksi penumpasan teroris. Pesawat yang dibajak sudah dikonfirmasikan mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand, dan pemerintah setempat melarang pesawat tersebut untuk berangkat dikarenakan kondisi mesin yang tidak memungkinkan. Benny dan pembantunya bersama pasukan Kopassus yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sintong Panjaitan berangkat ke Bangkok dengan pesawat Garuda DC-10 Sumatera. Legend TNI Yoga Sugomo, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, lebih dulu berangkat ke Bangkok dengan pesawat Garuda DC-9 di Giul. Ia akan bertemu Galin. Mereka berdua mengatur janji untuk negosiasi dengan para pembajak. Sebuah meja dan 4 sebuah kursi disiapkan di tengah bandara Don Muang. Meja dan kursi itu diminta oleh kelompok pemberontak agar terhindar jauh dari gedung dan bangunan sekitar, gunanya untuk menghindari incaran dari penembak gelap sniper. Dan mereka juga meminta semua kegiatan bandara dihentikan secara total, mengingat sebuah negosiasi sandera dilakukan di tengah lapangan bandara. Seorang laki-laki berbadan tambun tanpa senjata turun dari pesawat. Dia turun seorang diri melalui tangga darurat menggunakan topeng kain. Seluruh badannya nyaris tak terlihat sedikit pun. Begitu juga dengan warna kulit. Beberapa orang sulit untuk menebak model rambut dan garis wajah karena hanya bagian mata saja yang terlihat.
Dalam negosiasi, laki-laki itu bertindak sebagai pemimpinnya. Kami meminta semua kegiatan pembersihan dihentikan total di Indonesia. Kami ingin uang tebusan 100 juta dolar dalam bentuk cash dolar, serta bebaskan 80 orang rekan kami di Indonesia. Kami juga meminta sebuah pesawat komersil untuk kami pergi meninggalkan Thailand. Jika kami tidak menuruti, akan kukirim satu persatu mayat keluar dari pesawat. Baiklah, apa itu saja permintaan kalian? Jika memang itu saja, apakah kalian akan melepaskan semua sandera kecuali awak kabin? Ucap Legend Yoga Sugomo selaku negosiator. Galin yang ketika itu mendampingi Legend TNI Yoga Sugomo selaku atasannya sebagai kepala badan intelijen negara BIN hanya mendengarkan percakapan dua orang itu. Tapi bukan itu tujuan Galin menemani sang jenderal, melainkan ada sebuah misi penting, yaitu mencari tempat yang pas untuk menanamkan sebuah pelacak kecil di badan pesawat itu. Pembajak meminta pemerintah mengabulkan untuk membebaskan semua rekan-rekannya yang ditangkap di Indonesia dan menghentikan semua operasi di seluruh Asia Tenggara. Mereka juga menuntut uang tebusan sebesar 100 juta dolar dan pesawat untuk tujuan yang diperkirakan menuju ke Somalia. Baiklah, permintaan kalian diterima. Hanya saja, kami harus melapor kepada presiden. Dan satu lagi, kami minta izin agar kami bisa melihat kondisi terakhir para sandera. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya pembajak itu mengizinkan. Galinlah yang ketika itu diberi izin oleh mereka untuk melihat keadaan sandera. Pintu pesawat dibuka. Para pembajak memeriksa seluruh tubuh Galin. Semua aksesoris yang menempel di tubuh Galin harus dilepas, termasuk kacamata dan masker yang hampir tak pernah dia tinggalkan dari wajahnya. Mereka khawatir Galin akan melepas atau menyelipkan alat pelacak suara atau apapun di badan pesawat. Saat Galin memeriksa kondisi semua sandera, beberapa delegasi asal Indonesia telah tiba di Bangkok. Benny dan Yoga langsung meminta izin bertemu Perdana Menteri Thailand, Premtun Solonoda, di kediaman resminya di kawasan Sisaut SV, Bangkok. Benny menjelaskan latar belakang pembajakan. Mengenai tuntutan pembaca, Benny menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mungkin menyetujuinya. Oleh karena itu, ia meminta izin untuk melakukan operasi militer. Namun Perdana Menteri Thailand sempat tidak mengizinkan, sebab delegasi asal Amerika sebelumnya sudah meminta lebih dahulu agar mereka yang diberi izin untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera. Sebagai negara berdaulat, pemerintah Thailand tentu saja keberatan. Sebuah pasukan asing melakukan operasi militer di wilayahnya. Di samping itu, pemerintah Thailand masih mengharapkan pembajakan itu diselesaikan secara damai, seperti peristiwa di tahun 1972. Aksi kelompok Black September menduduki kedutaan besar Israel di Bangkok. Kasus itu berhasil ditangani tanpa pertumpahan darah. Setelah menemui beberapa tuntutan para pembaca, mereka lolos dengan aman dari Thailand. Benny kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi tuntutan pembaca. Dia juga mengemukakan alasan bahwa yang dibajak adalah pesawat terbang Indonesia, para penumpang bagian besar orang Indonesia, dan para pembajak juga orang Indonesia. Yang mulia, izinkanlah kami menangani pembajakan ini, pinta Benny. Perdana Menteri Thailand meminta waktu. Ia akan memberikan jawaban sekitar jam 11 siang dan merundingkannya pada beberapa petinggi militer Thailand. Ada keraguan di hati Perdana Menteri Premtin Sulanoda. Jika mengizinkan Amerika yang bertindak, tentu semua bakal tahu Amerika akan menggunakan cara koboi dengan berbagai macam cara untuk menang. Tak akan memperdulikan jatuhnya korban jiwa. Yang penting mereka harus menang. Tapi bila dia memilih Indonesia, ia masih khawatir apakah Indonesia bisa menangani ini tanpa ada pertumpahan darah dari para sandera. Keesokan harinya, jam 11 siang, Letkol Sintong Panjaitan mendapat ucapan selamat dari Jenderal TNI M. Yusuf Menhankam atau Panglima ABRI. Setelah mendapat info
bahwa sang Perdana Menteri memberikan izin operasi pembebasan sandera pesawat DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok. Setelah Amerika ditolak untuk melakukan operasi militer, Benny didekati oleh seorang agen CIA. Dalam pertemuan itu, Benny masih menyempatkan mengajak makan di sebuah rumah makan. Dia tak ingin melepaskan kesempatan menikmati nasi goreng Bangkok yang menurutnya terenak di dunia. Dan karena yang lain ingin langsung ke Bandara Don Muang, Benny hanya ditemani Kolonel Rosaldi, atase pertahanan di Bangkok. Tiba-tiba seorang laki-laki bule menghampiri mereka. Rosaldi memperkenalkannya sebagai pejabat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Benny tahu orang itu bukan Marton Abromowitz, Duta Besar Amerika Serikat di Thailand yang sebelumnya sudah pernah dikenalnya. Benny pun langsung bertanya, "Apakah Anda kepala stasiun?" Tentu saja orang itu tergagap. "Ya, dan siapa nama Anda?" "Moridani, Duta Besar Anda mengenal saya," kata Benny. Dalam pembicaraannya segera berkembang itu, Benny sempat meminjam flight jacket, baju anti peluru. Dia meminta baju tersebut karena dia lupa membawanya dari Jakarta. Percakapan ini dikutip dari tulisan Julius Pur. Menurut Sintong Penjahitan dalam biografinya, perjalanan seorang prajurit para komando, Benny tidak mungkin memakai rompi anti peluru itu, karena ketika masuk ke pesawat DC-10, tempat pasukan anti teror Kopassus, menunggu perintah penyerangan, ia melihat tersedia banyak rompi anti peluru yang dipinjam dari angkatan bersenjata Thailand. Maka rompi anti peluru yang dipinjamkan oleh kepala stasiun CIA itu segera dikembalikan. Namun tanpa dia sadari, masalah ini kemudian memunculkan isu baru. Media Amerika membuat berita seolah-olah pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan peralatan militer kepada pasukan Indonesia saat operasi menumpas pembajakan Woyla. Dikutip dari tulisan Julius Pur. Bukan hanya itu saja. Selain meminjam jaket anti peluru, ada bantuan lain yang diberikan CIA, yang ternyata itu semua hanya pemanis, agar Amerika terlihat ikut andil dalam kegiatan militer Indonesia. Bahkan TB berita, Amerika Carnage, konvoy dalam Kopassus. Insiden Indonesia, Special Forces menyebutkan, kepala stasiun CIA itu juga memberikan peralatan audio khusus yang memungkinkan percakapan di dalam pesawat dapat dipantau dari jarak jauh. Bantuan itu diberikan karena ada warga negara Amerika Serikat di antara para sandera. Mereka membuat berita bohong, sebab Washington ikut mengawasi perkembangan penyanderaan, dan karena adanya kepentingan penyelamatan itu harus berhasil. Dalam berita bohong itu, media Amerika juga memberi bantuan alat pendengar, mengingatkan para dukungan CIA kepada kepolisian Amsterdam, Belanda, dalam pembebasan sandera di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Amsterdam yang diduduki pemuda Republik Maluku Selatan pada Desember 1975. Selepas tengah hari, Perdana Menteri Thailand memberikan persetujuan. Pemerintah Thailand akan menyetujui operasi militer Indonesia. Sebagai imbalannya, pemerintah Thailand meminta hak untuk menyampaikan siaran pers setelah serangan itu. Dan dalam langkah menyelamatkan muka, tim kontra teroris Royal Thai Air dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di sepanjang pangkalan udara. Dikutip dari tulisan Convoy. Menjelang sore, Benny menyampaikan pesan kepada Sintong untuk siap beraksi malam itu. Sementara itu, Yoga melalui Galin menyampaikan kepada para pembajak bahwa Jakarta telah mengalah dan 80 tahanan akan dibebaskan pada hari berikutnya. Semua kegiatan pembersihan di Indonesia dihentikan. Mendengar hal itu, para pembajak setuju untuk memperpanjang tenggat waktu dan berjanji semua sandera akan dibebaskan, kecuali kru. Kru pesawat akan dilepas. Begitu para tahanan yang dibebaskan tiba di Thailand. Sebagai tanda iktikat baik, mereka mengizinkan makanan dikirim ke para sandera untuk pertama kalinya sejak mendarat di Bangkok. Malam itu, rencana pembebasan sandera akan dibebaskan pukul 3
Keputusan itu diambil setelah tim Indonesia mendengar percakapan mereka. Mereka menilai bahwa mereka sudah menang karena besok pagi hanya tinggal menunggu uang cash yang dijanjikan datang. Galin bertindak sebagai negosiator, berhasil meyakinkan para pembaca. Sebagai timbal balik dari kepercayaan, mereka mengizinkan Galin mengirim nasi kotak ke dalam pesawat untuk memberi makan para sandera yang nyaris hampir seharian tidak makan dan minum. Kesempatan itu dipergunakan Galin untuk memasang alat pelacak suara di dalam kabin pesawat. Sehingga malam itu, setiap percakapan para pembaca dapat didengar dengan jelas oleh tim penyelamat. Jam malam sudah menunjukkan di angka 0200. Masih terdengar suara pembaca. Beberapa dari mereka masih bercakap-cakap. Ternyata nasi yang dikirim tadi tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Padahal Galin sudah mencampur sebagian makanan dengan obat tidur agar mereka lengah dan tertidur malam itu. Jam 02.50, tanda-tanda bahwa mereka saat ini sedang tertidur. Begitu kuat karena sudah tak ada lagi terdengar percakapan di antara para pembaca. Benny yang ketika itu memimpin lapangan memastikan bahwa para target sudah tertidur pula semua. Efek lelahan setelah 2 hari mereka merasa tegak, dan keadaan itu menjadi kesempatan yang tepat bila mereka langsung memulai penyerangan. Malam itu, di setiap sudut jendela dan pintu darurat disiapkan beberapa sniper. 15 orang pasukan Kopassus bergerak tanpa suara sedikit pun. Mereka sudah berada di posisi bawah kabin pesawat. 5 pasukan lainnya berada di atas pesawat dalam kondisi siap tembak. Kopassus mulai aksinya dengan menyobek badan pesawat, membuka lubang akses masuk anggota ke dalam kabin pesawat. 8 anggota dipastikan berada dalam pesawat. 2 diantaranya yang mencari celah dengan merobek kabin lagi di sekitar kloset pesawat. Duar, 2 letusan senapan keluar dari dalam pesawat. 1 orang pembajak tertembak di bagian dada. 2 tembakan itu sontak langsung membangunkan seluruh penumpang pesawat, termasuk para pembaca. Tembakan berikutnya bersambut dari senapan musuh. Desingan peluru menembus keluar jendela. 5 orang anggota Kopassus masuk secara bersamaan dengan memecah kaca pesawat. Saking cepatnya serangan pasukan Kopassus, nyaris tak ada perlawanan. Semuanya menyerang dengan cepat dan pas sasaran. Hanya 1 orang pembajak yang ketika itu berada dalam kabin pilot memaksa agar sang pilot memerahkan pesawat secepatnya. Melihat adanya tanda-tanda pesawat hidup, lampu bandara dengan seketika dimatikan total. Bandara nyaris gelap gulita tanpa terlihat apa-apa. Sebagian sandera sudah terlihat mulai berhamburan keluar pesawat. Maka pasukan sniper bersiap memasang target agar para penjata ikut keluar. Namun malang tak dapat ditolak. Seorang laki-laki bule tertembak bagian paha oleh sniper karena gerak-geriknya yang mencurigakan, sehingga 1 peluru muntah di bagian pahanya. Pasukan yang dipimpin Sintong bergerak dengan cepat. Operasi pembebasan sandera berjalan dengan baik. Semua penumpang selamat. 8 pembajak tewas. Marizal, pemimpin pembajakan, Sofyan atau Sofyan Effendi, Mulyono, Fikar, Tejohan Mirza, dan Win M. Zain, dan 3 pembajak lainnya tanpa identitas juga dinyatakan tewas. Korban dari tim Kopassus adalah Kopa Ahmad Kirang dengan luka lubang peluru di bagian dada. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara King Bhumibol Bangkok untuk diberi pertolongan pertama karena lukanya terus mengeluarkan darah. Sedangkan pihak Garuda, Kapten Pilot Herman Rante, juga tertembak di bagian bawah ketiaknya. Beliau berusaha menyerang pembajak seorang diri di dalam kabin pilot. Meskipun masih hidup, namun kondisinya juga sangat kritis. Para petugas medis langsung bekerja cepat. Para sandera dinyatakan tak ada yang menjadi korban. Semuanya dinyatakan selamat, dan 2 lainnya sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Galin tertutup puas di atas aspal bandara, berulang-ulang mengucapkan syukur atas keberhasilan Kopassus mengalahkan para penjahat bayaran, Black Hole. Seorang laki-laki memasuki area pemakaman. Ia membawa sebuah buket bunga mawar berwarna merah. Lelaki itu berkali-kali mengusap pusara makam dan membersihkan tiap debu dan tanah yang menempel pada pusara. Sebuah nama yang begitu istimewa di hatinya
Sebuah nama yang begitu dalam terukir dalam tiap jejak hidupnya. Vianti. Sudah lebih dari 5 tahun jasad itu dikubur dalam makam ini. Meskipun keberadaannya sangat dicari oleh kepolisian Indonesia, namun laki itu tetap tidak bergeming. Seakan sudah menjadi sebuah kewajiban baginya untuk menemui kekasihnya apabila ia sedang rindu. Bayun datang ke Indonesia seorang diri. Ia tidak takut ataupun khawatir atas keberadaannya. Walaupun saat ini sedang diintai dan dicari oleh kepolisian Republik Indonesia. Ada begitu banyak cara yang dia lakukan untuk bisa datang ke kota ini. Bahkan dia tidak lagi menggunakan paspor aslinya. Dia menggunakan nama orang lain agar posisinya tidak terlacak oleh orang-orang yang mencarinya. Bayun, laki-laki muda, single berumur 32 tahun, mantan polisi, seorang ahli strategi yang hebat, seorang miliarder muda, berpengaruh, memiliki jaringan yang luas di dunia kriminal. Namanya begitu besar dalam kancah politik di banyak negara, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara sekitar ASEAN. Kemampuannya dalam memonopoli perdagangan di kawasan Asia membuat dia cukup disegani oleh rezim di banyak negara. Memilih banyak perusahaan membuat namanya dicatat sebagai salah satu pengusaha muda berpengaruh di Asia, terutama di Indonesia. Dia banyak sekali memainkan perannya dalam monopoli dagang. Contoh kelapa sawit. Melalui perusahaannya, ia adalah satu-satunya pemain tunggal yang memainkan harga kelapa sawit di Indonesia. Sehingga harga kelapa sawit begitu murah bahkan tak layak. Cara dia memainkan harga minyak kelapa sawit tak butuh waktu lama. Hanya dalam tempo 1 tahun, ia memastikan semua ada dalam genggamannya. Bayun berkampanye di Eropa bahwa Indonesia merusak lingkungan dengan membuat habis hutan lindung. Ia mainkan irama seakan Indonesia merusak alam, mencemari sungai-sungai dengan limbah. Ia membiayai semua LSM, lingkungan hidup di Indonesia. Dananya terus ia support. Konflik demi konflik terjadi, hingga mengundang perhatian dunia internasional tentang dampak dari perusakan alam. Sehingga semua negara di Eropa dan Amerika sepakat menolak dan memblok semua minyak sawit asal Indonesia. Dengan begitu harganya minyak sawit di dalam negeri jatuh dengan harga yang sangat murah. Dari harga buah sawit Rp6.000 per kilo, di masyarakat menjadi Rp600 per kilonya. Dampaknya begitu terasa dalam ekonomi masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, masuklah perusahaan Bayun. Ia memborong semua minyak sawit di semua perusahaan Indonesia karena tidak ada negara yang mau membeli minyak Indonesia. Ia mainkan harga perusahaan. Dengan begitu ialah satu-satunya pembeli minyak mentah milik Indonesia. Ialah yang menjadi rajanya. Semua minyak asal Indonesia diborong dan dibawa ke Cina untuk ditampur di negeri tirai bambu. Lalu ia jual lagi dalam bentuk olahan jadi ke Eropa dan Amerika. Dengan begitu, dia menjadi pemain tunggal dalam bisnis sawit di Indonesia. Hampir 20 menit berada di makam itu, ia menerima sebuah panggilan telepon dan mendapat kabar bahwa 11 perusahaannya di Indonesia dibekukan oleh pemerintah Indonesia. Dan semua terjadi karena pembajakan pesawat yang dilakukannya. Ia membuat pemerintah Indonesia geram atas tindak tanduknya. Lakukan rencana berikutnya. Sebuah perintah ia berikan, memberi sinyal perang terhadap Indonesia. Baik Pak. Ajak bernegosiasi, bikin kontrak politik. Katakan padanya bahwa keluarga Tenli mendukung penuh segala pembiayaan kampanyenya sebagai calon presiden. Kali ini hanya itu yang bisa dilakukan Bayun, karena rezim saat ini sangat berseberangan dengan keinginannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara mengucurkan dana untuk rezim saat ini serta menaikkan rezim yang dia sponsori agar dia dapat mencairkan kembali perusahaannya yang dibekukan oleh pemerintah. Katakan padanya untuk bertemu denganku di Singapura minggu depan. Di Indonesia, setahun lagi akan diadakan pemilihan presiden. Karena masa jabatan presiden di Indonesia hanya 5 tahun. Sudah jadi kebiasaan lah di Indonesia.
Setiap mendekati pemilu, gambar-gambar calon bertebaran di mana-mana. Setiap calon berlomba-lomba mencari muka di hadapan rakyatnya sendiri. Baik itu berupa bagi-bagi bingkisan, uang, sembako, dan lain sebagainya. Presiden saat ini memiliki sebuah track record yang baik. Hampir tidak ada celah. Ia begitu disukai dan dicintai rakyatnya. Demikian juga dengan Galin, selaku sponsor calon presiden lawan. Ia menyiapkan semua tim, baik itu kampanye, bagian sabotase, ataupun bagian promosi. Stasiun TV ia beli mayoritas sahamnya demi dapat menguasai berita di media itu. Dengan begitu dia bisa memainkan sebuah politik di Indonesia hanya melalui media-media mainstream. Sudah seminggu setelah kejadian pembajakan pesawat di Bandara Don Muang, Galin mendapatkan kabar bahwa pilot Garuda Herman Rante mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit menyusul Ahmad Kiran, seorang anggota Kopassus yang menjadi korban pertama yang meninggal di rumah sakit Angkatan Udara di kota Bangkok. Beberapa media live menyiarkan berita itu. Galin yang sudah berada di kota Sampit mengemas barang-barangnya karena pemerintah meminta dia untuk pindah tugas ke Jakarta. Galin, laki-laki keturunan 2 suku, lahir dan besar di kota Sampit, memiliki darah keturunan Dayak dari ayahnya dan darah keturunan Betawi dari ibunya, membuat dia tak asing dengan Jakarta. Wajah yang oval, hidung yang mancung, dan bibir yang tipis, berkulit putih dengan mata khas seperti orang Dayak pada umumnya. Tinggi badan 170 cm dengan berat badan tak lebih dari 67 kilo. Pembawaan yang tenang, sedikit bicara, paham 8 bahasa, muda serta ahli strategi. Ia memulai karirnya di kepolisian sebagai perwira muda. Memiliki insting yang kuat, membuat dia memiliki keahlian khusus di atas rata-rata dalam menangani tiap kasus dan kejadian. Kinerjanya yang hebat membuat karirnya melejit begitu cepat, hingga membuat BIN, Badan Intelijen Negara, tertarik merekrutnya sebagai agen yang menyamar kepolisian. Galin harus ke Jakarta karena belakangan hampir banyak tempat di Indonesia terjadi rentetan-rentetan peristiwa besar yang harus dianalisa. Apakah ada kaitannya dengan jaringan black hole atau ada permainan politik menjelang pemilu? Hari ini 14 Januari, Jakarta tidak semacet biasanya. Sebuah mobil HRV hitam, hadiah dari Jenderal Rusyanto, sebagai ungkapan terima kasih kepada Galin yang turut ikut melakukan penyelamatan penyanderaan pesawat Garuda DC Boila di Bangkok. Selain karena kehebatan Kopassus, tetapi juga ada andil Galin dalam penyumbangan ide agar para kru dan penumpang aman dari ancaman pembunuhan perompak saat itu. Mobil melaju terus melewati jalan arah Tamrin. Suasana yang lengang membuat dia penasaran. Apa gerangan yang tengah terjadi dengan kota ini? Baru memasuki sekitar simpang 4 Tamrin, terdengar rentetan tembakan. Galin segera beranjak turun dari mobilnya untuk menghindari peluru nyasar dan juga membayar rasa penasarannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Ada apa? Galin bertanya pada orang-orang yang berlarian, tak beraturan. Mereka semua berusaha menjauhi lokasi terjadinya kericuan. Ada penembakan! Teriak seorang laki-laki yang berlari sambil menggendong anaknya. Galin yang masih penasaran mencoba mendekati lokasi lebih dekat lagi. Ada bom! Ada bom! Tampak jelas terlihat seorang laki-laki berkaos hitam dengan celana jeans panjang menutup sampai mata kaki. Lelaki itu menenteng senjata. Tangannya terlihat begitu ahli dan piawai. Baik itu teknik memegang senjata maupun cara dia bermanuver di tengah kerumunan massa. Dia melepas 3 peluru yang diarahkan ke 3 orang polisi, lalu lintas yang akhirnya tumbang dihantam timah panas. 2 diantaranya mengenai perut dan satunya mengenai bagian paha sebelah kiri. Namun ternyata satu polisi masih mampu melawan balik dengan cara membalas balik tembakan ke arah pelaku. Ada sekitar 7 orang yang ketika itu beraksi di simpang 4 Tamrin. 4 diantaranya berada di sekitaran persimpangan. 1 orang mengarahkan pelurunya secara membabi buta
Beruntung beberapa anggota polisi bantuan datang dengan cepat turun dari helikopter yang melayang di atas langit sekitaran Jalan Tamrin. Sebagian dari pelaku serangan itu berlindung di dalam kafe Starbucks. Beberapa di antara mereka tengkurap menghindari peluru nyasar yang menghantam dinding-dinding kaca kafe. Polisi terus meringsek masuk, menekan serangan hingga membuat dua orang itu terpojok dan tak berdaya. Mereka menyergap sebagian dari pelaku yang berlindung dalam Starbucks. Beberapa warga sipil yang sempat melarikan diri keluar berhamburan meninggalkan gedung lantai 1. Saat polisi menyerang disambut rentetan tembakan mengerikan, membuat beberapa orang sipil tumbang akibat serangan itu. Di tempat lain seorang pelaku serangan berusaha bertahan hidup karena terpojok di antara banyaknya mobil. Dia bertahan mencoba bersembunyi. Lari pun sudah tidak mungkin karena jumlah polisi yang begitu banyak. Dia gunakan berbagai cara untuk menghindari serbuan yang berbuta dan melempar granat kecil, dan ternyata granat itu meledak mengenai dirinya sendiri. Galin yang saat itu menyaksikan semua kejadian tidak bisa berkutik selain berdiam diri agar tak tertembus peluru yang saling bersahutan. 22 menit berlalu, lalu lalang ambulan berdatangan. 6 orang teroris dinyatakan tewas, 8 orang dinyatakan terluka terkena tembakan, di antaranya 3 orang polantas dan 5 di antaranya lagi warga sipil. Ada 7 mobil ambulan membawa korban yang sudah tergeletak tidak berdaya. Sebagian orang menjadi haru biru, takut, emosi serta marah. Bagaimana mungkin ibu kota yang terlihat tenang, nyaman dan damai tiba-tiba menjadi menakutkan dan mencekam di hari ini. Seperti biasa, kejadian besar seperti ini pasti akan banyak diliputi oleh media nasional. Galin yang siang tadi berada di lokasi tahu betul bagaimana mencekamnya keadaan di lokasi saat itu. Tapi ini bukanlah kotanya. Dia tidak akan ikut menyelidiki kasus ini. Tujuan utamanya ke kota ini adalah menganalisa kejadian demi kejadian yang menimpa negara ini. Sebentar lagi pemilihan Presiden Republik Indonesia akan berlangsung dengan waktu tak kurang dari setahun. Sebuah pertemuan rahasia malam ini akan direncanakan antara Galin Jenderal Lusianto dan Presiden. Pertemuan rahasia ini akan membahas sebuah rencana kebijakan politik yang akan dimobil negara dalam waktu 1 tahun pemerintahan. Saat Galin memasuki sebuah gedung besar, tampak puluhan orang pengawal setiap presiden. Seorang Pamres meminta Galin melepas masker dan kacamata. Akan tetapi Galin menolak karena statusnya sebagai intelijen rahasia negara. Sangat rawan bila dia membuka masker di tengah puluhan manusia yang rata-rata semua hampir tidak dia kenal. Walaupun itu Pamres, pasukan pengamanan presiden. Tidak. Dengan tegas Galin menolak. Anda tidak melepas masker dan kacamata hitam Anda, atau Anda kami seret keluar dari room ini. Nadanya yang tinggi dan kasar nampak geram pada Galin. Sebelum bersikap seperti ini, apa Anda tidak bertanya dulu siapa saya? Sebagai tamu undangan penting presiden, memang cara berpakaian Galin agak aneh. Menggunakan celana hitam, berjaket biru tua, dan berkaos oblong dengan sepatu kets warna putih. Wajahnya seperti biasa dia tutupi masker dan kacamata hitam. Penampilannya jauh dari kesan formal. Bawaannya yang santai dan menjawab seperlunya, membuat petugas geram. Mengingat semua tamu presiden memiliki nama besar dan terkenal. Seseorang anggota memeriksa Galin dengan kasar dan merampas tas selempang yang selalu dibawa Galin kemana-mana. Sebuah ID card tertulis Intelligence Shadow of Indonesia. Anggota yang memeriksa Galin begitu sangat terkejut setelah memeriksa identitas Galin. Galin yang adalah seorang intelijen tanpa jabatan, tanpa atasan dan juga tanpa bawahan. Akan tetapi sepak terjang dan analisanya bisa berubah kebijakan sebuah negara. Jenderal Lusianto yang sejak tadi menunggu kedatangan Galin mengetahui bahwa di luar sempat terjadi keributan kecil. Sampai-sampai sang Jenderal Lusianto dibuat marah dan menampar beberapa anggota Pamres dengan sangat keras. Dan mereka akhirnya tahu bahwa Galin memiliki kedudukan dan posisi penting dalam politik di Indonesia. Selamat malam Pak Galin, atau Mas Galin ini panggilnya. Presiden menyebut Galin dengan kelakar candaan.
Kala itu Galin masuk ruangan sambil melepas kacamata dan maskernya. Oleh karena dia sedang bertamu dengan pemimpin tertinggi negara ini. Saat memasuki ruangan, pertama yang dicium Galin adalah aroma kopi. Galin tersenyum. Rupanya petinggi di negara ini seorang penikmat kopi yang sama seperti dirinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.